Saat ini, kita sering melihat konten-konten yang bersifat memamerkan kekayaan di media sosial kita. Bahkan beberapa waktu lalu, Profesor Renat Kasali pernah membahas tren ini, yakni flexing. Ya, jadi saya akan coba memberikan perspektif yang berbeda. Mungkin dengan hal ini, kita bisa mendapatkan insight apa yang dapat kita lakukan dari kelebihan yang kita miliki. And here's to a better life. Roseto Volvotore, salah satu kota yang berada di Italia. Sebuah pemukiman dengan gaya abad pertengahan. Nah, tetapi ada yang menarik di desa ini. Ditulis oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya yang berjudul Outliers, dikatakan ada seorang dokter yang bernama Stewart Wolf. Beliau merupakan alumni dari University of Oklahoma. Nah, dokter ini menghabiskan musim panasnya di daerah Pennsylvania, di dekat Roseto. Nah, singkat cerita, dokter tersebut diundang untuk membawakan seminar di daerah tersebut. Dan seperti biasa, setelah seminar biasanya ada acara ramah tamah. Nah, ketika acara ramah tamah tersebut, maka ada seorang rekanan yang berkata kepada dokter tersebut, tahu tidak, saya sudah 17 tahun berada di sini. Tetapi, saya sangat jarang melihat orang-orang yang berusia di bawah 65 tahun itu sakit dan juga menderita sakit jantung. Nah, mendengar hal tersebut, Stewart Wolf pun kaget. Kenapa? Karena pada waktu itu, obat-obat untuk anti penyakit jantung pada saat itu belum banyak ditemukan. Nah, lalu apa yang dilakukan Wolf? Wolf kemudian melakukan penelitian. Ia membawa beberapa mahasiswa dari University Oklahoma untuk kemudian melakukan penelitian di daerah tersebut. Ia mengumpulkan berbagai sertifikat kematian yang ada, kemudian didukung oleh wali kota. Ia melakukan pembacaan sertifikat kematian tersebut, dan ternyata benar bahwa tidak banyak orang-orang di bawah usia 65 tahun yang terkena serangan jantung. Nah, apa yang dilakukan Wolf berikutnya? Ia mengajak seorang sosiolog untuk terlibat di dalam penelitian tersebut. Nah, ternyata hasilnya tidak ada kasus bunuh diri juga di kota tersebut. Tidak ada penyalahgunaan alkohol, tidak ada kasus kecanduan obat terlarang, dan angka kriminalitas itu sangat rendah sekali. Orang-orang yang ada di Roseto itu meninggal murni karena hanya usianya sudah tua saja. Nah, Wolf pun makin penasaran. Apa yang kemudian Wolf lakukan? Nah, biasanya kalau orang yang usianya panjang, pasti konsumsinya itu sehat-sehat. Lalu Wolf kemudian mengadakan penelitian lanjutan. Meneliti kira-kira konsumsi apa yang dimakan oleh orang-orang atau warga yang ada di Roseto. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Orang-orang yang ada di Roseto itu banyak mengkonsumsi menggunakan minyak-minyak dari lemak babi. Nah, fakta berikutnya kemudian ditemukan juga bahwa warga yang ada di Roseto itu jarang melakukan kegiatan seperti yoga, lari pagi, dan seterusnya. Wolf pun semakin penasaran, kalau makanan juga bukan, perilaku buruk juga kan, jangan-jangan ada faktor genetika yang membuat orang-orang di Roseto lebih sehat dibanding orang-orang lainnya. Nah, kemudian diteliti orang-orang yang kemudian merantau keluar dari daerah Roseto. Dan hasilnya ternyata orang-orang yang sudah keluar dari Roseto ternyata didapati mulai kena dengan penyakit-penyakit lainnya. Sedangkan orang-orang yang ada di dalam Roseto itu tetap sehat seperti yang tadi ada. Nah, kemudian diteliti kembali apakah ada sesuatu di daerah Roseto tersebut yang membuat orangnya itu lebih sehat. Nah, dicoba lihat dong negara tetangganya. Di situ ada Bangor dan juga Nazaret. Faktanya kembali lagi membuat semakin bingung. Orang-orang yang ada di sekitar Roseto, yakni Bangor dan Nazaret, angka orang yang terkena penyakit jantung itu 3 kali lebih tinggi dibanding Roseto. Nah, kemudian Wolf semakin bingung kalau bukan genetika, faktor makanan, faktor lingkungan, dan seterusnya. Berarti apa yang menjadi rahasia atau apa yang menjadi keunikan itu berada di dalam warga Roseto itu sendiri. Nah, ternyata jawabannya ketemu ketika Wolf sedang berjalan-jalan di sekitar kota Roseto tersebut. Ia melihat bagaimana warga yang ada di Roseto itu berhenti, ngobrol, berbicara, bahkan memasakkan satu dengan yang lainnya. Ia juga melihat bahwa ada sebuah rumah yang ditinggali oleh 3 generasi. Tetapi ia melihat rasa respect yang begitu besar dari generasi yang muda kepada generasi yang senior. Nah, kesimpulannya apa nih yang didapat oleh Wolf? Nah, kesimpulannya, orang-orang atau warga yang ada di Roseto lebih memilih untuk menghidupi etos legaliter dalam bermasyarakat. Mereka mendorong orang-orang yang kaya untuk tidak memamerkan kekayaan dan juga meminta mereka untuk membantu orang-orang yang kurang sukses
untuk menguburkan kegagalan. Dr. Tim Elmore pernah mengatakan seperti ini, "Youth today are growing up in a sin. S, yakni speed. Slow is bad. Segala sesuatu yang lambat itu dinilai tidak menyenangkan. C, convenience atau kenyamanan. Segala sesuatu yang tidak nyaman itu sebisa mungkin kita tinggalkan. E, entertainment. Segala sesuatu yang boring atau sifatnya tidak menghibur, kita tinggalkan. N, nurture. Terpelihara atau aman. Risk is bad. Artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya beresiko, tinggalkan. Dan E, entitlement. Labor is bad. Kerja keras itu ditinggalkan. Segala sesuatu yang sifatnya mudah, itu kalau bisa kita ambil secepatnya. Jadi kesimpulannya adalah ternyata kita memiliki peran dalam menciptakan sebuah generasi yang lebih baik. Dan untuk anak-anak muda, apabila kalian menonton ini, percayalah tidak ada yang namanya shortcut. Bagi Anda yang suka memamerkan mungkin apa yang Anda miliki lebih, mungkin saya mau berpesan hal ini. Dunia terlalu sepi untuk dijalani sendiri. Menunjukkan harta yang berlebih tidak akan menghasilkan motivasi. Apabila kita memiliki hal yang lebih, mari kita berkontribusi. Dan bersama kita membentuk generasi yang lebih baik. And here's to a better life. Saya Oki Barus. Sampai jumpa.